Mas Khalid Sukawan. Dia adalah CEO dari Erho Security, punya beberapa usaha di online, deal.co.id dan mall.co.id, dan penulis 2 buku. Yang pertama bukunya berat banget, yang kedua juga berat banget. Nah, oke. Ini kita balik lagi masih ngomongin My PSP ya, Personal Scorecard Pillar. Emang penting ya buat orang punya hidup yang balance ya? Kebanyakan orang-orang di Jakarta, in your opinion deh, kalau ngeliat dari lifestyle yang orang-orang Jakarta atau orang-orang di daerah, kita kan di broadcast ke 18 kota nih pada malam hari ini. Kehidupan orang Indonesia deh, itu emang kecenderungannya pada nggak balance atau gimana, sehingga you have a concern dan mau ngedidik anak dengan scorecard balance, dengan konsep balance pilar ini. Saya rasa masih relatif balance di Indonesia. Bener nggak nih? Lu senyum-senyum gitu ngomongnya? Hah? Ya intinya saya bukan mau menunjuk siapa yang tidak balance ataupun masyarakat yang tidak balance. Tapi yang ingin saya kedepankan adalah bahwa keseimbangan hidup adalah sesuatu yang dicari oleh semua orang. Apakah orang itu tahu ataupun tidak, keseimbangan hidup adalah sesuatu yang mereka cari. Karena dengan keseimbangan antara sisi spiritual, intelektual, sosial, dan fisik, itu orang akan bisa untuk menjalani hidup dengan tenang. Jadi salah satu moto yang saya suka ucapkan adalah hidup seimbang, hidup senang. Hidup seimbang, hidup senang. Benar juga ya? Betul. Jadi kalau kita seimbang secara, misalnya kita cukup pintar, kita cukup sehat, punya kita teman banyak, cukup punya teman, dan secara spiritual juga kita mengenal diri sendiri dengan baik, dan kita juga bisa practice our faith dengan konsekuen. Saya rasa itu akan menjadi sebuah hidup yang cukup nyaman untuk dijalani. Oke, tapi kan nggak gampang. Especially buat anak-anak muda dah. Anak-anak muda kita mungkin banyak kita setelah kuliah, lulus kuliah, yang pertama mungkin paling dikejar adalah karir. Betul. Ya kan? Dan mungkin yang paling di belakang adalah kesehatan. Ya kan? Karena dia pikir gue masih muda, masih fit, masih bisa kerja lembur, gila-gilaan, hangout. Mungkin secara spiritual karena didikan orang tua dari kecil mungkin dia oke lah gitu ya. Terus kemudian karena dia kuliah, mungkin juga dia punya keinginan sukses yang besar, dia punya goalnya oke gitu kan secara intelektual. Terus kemudian hangout sama teman-teman oke lah gitu. Dan biasanya kesehatan yang dilupain. Itu banyak nggak ditemuin kira-kira di negara ini lah. Saya rasa cukup banyak. Jadi relatif imbalance itu sebenarnya setiap orang pasti mempunyai sesuatu yang bisa lebih diseimbangkan. Jadi biasanya paling kurang apa? Saya rasa untuk setiap pribadi itu berbeda-beda. Tapi yang paling banyak orang biasa kurangnya? Saya tidak bisa. Beda-beda. Iya, beda-beda sekali karena memang setiap orang itu memiliki sifat dan prinsip yang berbeda, dan mereka menjalani hidup dengan gaya-gaya sendiri. Jadi setiap dari mereka itu mempunyai ketidakseimbangan yang unik. Dan disitulah mereka harus mencoba menyadari di mana mereka tidak seimbang, dan bila memang mereka mau untuk memiliki sebuah pribadi yang kokoh dan bisa dibangun lebih tinggi terus, mereka harus mencoba untuk menyeimbangkan spiritual, intelektual, sosial, dan fisik. Oke. Kalau sekarang saya mau nanya, sebagai penulis scorecard pilar ini, Mas Khalid sendiri hidupnya udah balance belum? Udah pasti enggak. Udah pasti enggak ya? Wah, ini penulis yang jujur nih. Pasti. Apa kurangnya di mana coba? Di-share ke pendengar Sindo. Ya yang pasti. Yang mesti di work on lah, yang mesti harus di-improve yang apa coba? Yang pasti saya bisa lebih sehat. Oke. Meskipun pelari maraton ya. Betul. Baru ikutan Bali 42 km maraton. Betul. Tapi masih bilang masih perlu lebih sehatin lagi. Iya. Secara spiritual, I can always be a better person. Oke. Sudah pasti. Dan secara intelektual, saya pasti bisa baca lebih banyak buku. Dan masih bisa ini nih, balik lagi selesai PhD-nya nih.
Nggak bisa, udah ini udah lewat masa. Udah lewat masanya, udah kadaluarsa ya. Udah Nggak apa-apa, kadaluarsa. masuk Harus lagi. mulai dari mula lagi. Mulai dari mulai lagi. Oke, sekarang nih banyak SMS yang udah masuk nih ya. Ini dari Fadli di Jakarta. Gimana trik untuk menyemangati diri sendiri ketika sedang down? Thank you. Nah, gimana? Menyemangati diri sendiri adalah dengan evaluasi kondisi diri sendiri dulu. Tanpa kita tahu kondisi diri sendiri, kita tidak tahu bagaimana cara menyemangati diri sendiri. Tapi saya rasa untuk soal semangat menyemangati, yang paling pakar adalah Mas Billy Boon ini nih. Waduh, salah. Saya bukan motivator soalnya. Nah, tapi I totally agree with you bahwa untuk menyemangati diri sendiri ya kita harus tahu kelebihan kekurangan kita, siapa diri kita sendiri gitu kan. Dan terus kemudian ketika kita down, kalau saya selalu bilang bahwa ya kalau kita harus punya kesadaran bahwa kalau memang kita sedih terus, kalau kita lagi ngadepin kegagalan, kita sedih, wajar. Kita human ya, kita manusia gitu. Cuman kita juga harus sadar bahwa kalau kita sedih terus selama let's say 10 tahun ke depan, ya keadaan nggak akan menjadi lebih baik. Gimana caranya menjadikan lebih baik ya dengan kita harus bangkit lah, nggak ada kata lain. Betul. Gitu ya. Nah, terus kemudian dari Muhammad Sofi di Magelang. Wow, selamat malam. Dia bilang, malam Sindo, yang saya tanyakan adalah apa pengalaman paling menarik yang Anda dapatkan selama menjalani profesi ini? Yang mana nih profesinya ini? Banyak soalnya, penulis buku juga ini juga. Dan apa kunci sukses Anda untuk mencapai sesuatu yang lebih baik ke depannya? Agar hal ini menjadi motivasi bagi pendengar Sindo. Terima kasih. Pengalaman paling menarik adalah waktu memutuskan untuk pindah dari comfort zone, Ya. bekerja di suatu perusahaan, organisasi yang Iya sih. yang lumayan internasional dan memulai usaha sendiri. Itu merupakan tantangan dan harus kita pelajari satu persatu dan learning by mistakes. Deg-degan juga nyempat ada dong. Gimana? Deg-degan masih sudah ada dong. pasti, Nervous gitu ada ya. pasti. Bukannya full PD waktu itu? Tidak. Kalau full PD itu Malah harus bahaya, ada, ya? harus ada, tapi jangan sampai kebablasan. Oke. Oke, itu pengalaman menarik ya. Terus kemudian kunci suksesnya apa sih? Solid. Kunci sukses, dan saya belum sukses menurut saya. Oke. Itu kunci sukses ya. Kunci Terus? maju. Kunci maju Oh, adalah kunci maju. untuk Oke. learn from your mistake. That is very important. It's okay to make mistake, tapi harus kita berani ngambil decision yang meskipun itu akhirnya ya itu tadi ya mungkin di awal ya, Solid juga dibilang bahwa kalau kita nggak pernah nyoba kita nggak akan tahu. Betul. Jadi berani ngambil keputusan, terus kalaupun salah belajar dari situ. Betul. Itu kunci maju ya. Iya. Jadi bukan kunci sukses ya. Iya. Kunci suksesnya belum mau dibagi mendengar Sindo. Dia cuma mau bagi kunci majunya barusan. Terus kemudian ada Robert di Tangerang. Bagaimana cara mengetahui lebih awal bahwa kita akan sukses di bidang yang sedang kita tekuni? Karena berdasarkan pengalaman beberapa orang sukses, ada orang yang langsung sukses di usaha bidang yang pertama ditekuninya. Namun ada yang baru sukses setelah pernah ganti usaha atau bidang. Terima kasih. Gimana bisa tahu bahwa kita akan sukses di bidang yang lagi kita gelutin sekarang? Ini kembali seperti pembicaraan kita tadi. Sebenarnya kita tidak tahu bahwa kita akan sukses atau enggak. Tapi bila kita sudah mempelajari suatu bisnis model yang akan kita jalankan, seharusnya kita sudah, misalnya kita sudah mempelajari secara SWOT, secara strength, weakness, opportunity, dan threat daripada bisnis model ini, apakah layak untuk dijalani. Bila kita bisa menjawab dan mengetahui apa yang mau kita jalankan, seharusnya lebih dari 50% tanda tanya sudah terjawab. Oke. Tapi bahwa apakah kita akan mengetahui di awal bahwa kita akan sukses, tidak akan ada orang yang Nggak ada orang yang tahu ya dari awal ya. Iya, Oke, cuman ya itulah pentingnya SWOT analysis ya. betul. Jadi ibaratnya kita nggak cuma jalan nekat, tapi kita analisa gitu ya, bahwa ini industri yang kita mau jalanin, strength-nya ini adalah dari internal ya, dari kita maupun tim atau brand yang kita mau, ya, perusahaan kita ya kan. Terus kemudian weakness-nya adalah yaitu kelebihan dan kekurangan dari internal, kemudian opportunity dan threats dari eksternal ya, faktor eksternal ya. Betul. Oke. Hebat, saya dari tadi ngomong betul semua, nggak ada salahnya. Terus Ini pun. Oke, terus ini ada SMS juga. Dari siapa nggak ketahuan nih. Apa yang Anda lihat dari market hingga membuka bisnis ini? Terus karena bisnis biasanya kan dilihat dari peluang yang ada.
Ini pasti ngomongin tentang security tadi. Ya, dan benar sekali, mungkin sudah terjawab. Bisnis biasanya dilihat dari peluang yang ada. Dan pada tahun 2005, pada saat Airco Security didirikan, sebenarnya 2004 malah. Pada waktu itu perusahaan security sebenarnya belum banyak. Dan memang dari saya pribadi, waktu saya mengalami tahun 97, 98 saat ada kerusuhan, di situ saya merasakan bahwa saya sangat membutuhkan keamanan. Dan semua orang kali waktu itu butuh keamanan ya. Betul, tapi pada waktu itu saya rasa semua orang merasakan betapa pentingnya keamanan. Betul. Dan memang setelah itu kondisi negara kita cukup terpuruk, dan dari situ baru kita mulai berkembang dan bangkit lagi, dan disitulah opportunity baru bermunculan. Dan waktu itu saya dan partner saya lihat salah satunya adalah mengenai kebutuhan untuk servis keamanan. Oke. Kalau boleh tahu sekarang ini kliennya siapa sih yang paling banyak? Nama klien kami biasanya confidential. Oh ya enggak, profesinya. Apakah selebriti mungkin? Atau lebih ke pejabat, atau lebih ke businessman, atau apa? Klien kami kebanyakan pemilik pabrik. Oke. Lebih ke pengusaha kan ya, pemilik usaha segala macam ya. Oke, terus kemudian ini dari Sarah. Siapa yang jadi panutan Anda di dunia bisnis? Panutan saya salah satunya adalah Steve Jobs. Oke, kenapa? Karena kalau kita baca biografinya Steve Jobs, itu terlihat sekali bahwa Steve Jobs belajar dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di awal hidupnya. Misalnya pada saat dia mendirikan Next Computer, dia itu mendirikan pabrik sendiri dan dengan sense of design dia yang sangat kental. Bahkan dia minta untuk robotnya itu ditaruh sedemikian rupa harus semuanya kelihatan seragam. Dan ternyata itu akhirnya malah membuang-buang uang, dan pada saat ini Apple Computer sudah menjadi the most valuable company in the world. Actually they are more valuable than Exxon Mobil. Walaupun mungkin 2 minggu terakhir agak turun. Tapi di situ kita bisa lihat bahwa seorang Steve Jobs ini, dia tidak hanya menjalankan bisnis dan costing, tidak hanya cruise control, tapi dia selalu melihat opportunity yang ada, kesalahan yang dia pernah lakukan, dan dia menerapkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk melakukan hal lebih baik. Oke, Steve Jobs ya, inspire you a lot. Yes, despite the fact that he's not balanced. Oh, dia nggak balance juga ya? Oh, sangat. Oke. Tapi karena itu dia menarik. Alright, pendengar Sindo, kita akan balik lagi ke segmen terakhir. Yang mau nanya masih bisa nanya ya. Terus kemudian nanti akan saya bacakan pemenangnya dan juga of course top words dari narasumber pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, we'll be right back after this.